Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Rifiat Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu 'azimun wa thawabuhu jazilun wal waridu fi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un katsirun yatulu dzikruhu wa ya'suru hasruhu. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Thumma qala ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wa qala ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim.
jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, masih dalam pembahasan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan atau perkara-perkara sunnah yang sangat dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya. Pengarang kitab ini menjelaskan, wa amma qiyamul laili, adapun qiyamul lail, menghidupkan malam, salat di waktu malam, fadluhu azimun, keutamaannya sangat agung luar biasa, wa thawabuhu jazilun, pahalanya juga banyak, wal waridu bi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un katsirun, dan keterangan tentang keutamaan qiyamul lail, salat di waktu malam, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis sangatlah banyak. Yatulu dzikruhu, yang panjang kalau kita sebutinnya itu banyak banget. Wa yasuru hasruhu, dan sulit menemukan batasan-batasannya. Artinya penjelasan-penjelasan tentang salat qiyamul lail itu sangat banyak, sangat dahsyat, luar biasa. Maka kita orang beriman, waktu malam kita jangan dihabisin buat tidur doang. Tidur habis sembahyang isya, bangun-bangun subuh, nggak salah, tapi rugi. Atau diisi cuma begadang doang, kagak tidur sih, tapi kagak ibadah, rugi. Kenapa? Karena di waktu sepertiga malam itulah dalam sebuah riwayat hadis kita temukan Allah turun ke bumi. Ini bahasa kiasan, bahasa kinayah, maksudnya rahmat Allah turun ke bumi. Bahkan di sepertiga malam itu Allah buka kesempatan buat kita sebesar-besarnya. Yang mau minta apa aja aku kabulin. Yang beristighfar dari dosa-dosa saat dilakukan di siang hari aku ampunin. Yang minta kerjaan aku kasih. Yang minta kemudahan urusan aku berikan. Itu di sepertiga malam waktunya, manfaatin. Kadang kita mohon maaf lebih demen ngadu dan curhat ke orang daripada ngadu dan curhat kepada Allah. Padahal sebaik-baik tempat mengadu, sebaik-baik tempat curhat, sebaik-baik tempat meminta pertolongan dan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita akui itu dalam setiap hari saat sholat kita. Coba kita nggak sadar dalam sholat kita ulang-ulang berkali-kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan, meminta perlindungan. Hanya kepadamu-lah kami curhat, hanya kepadamu-lah kami mengadu, hanya kepadamu-lah kami memohon. Dan itu sudah disediakan waktunya di sepertiga malam terakhir. Cuma kadang kita gak percaya, kadang kita kagak yakin, sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita disia-siain. Sibuk justru curhatnya sama orang, sharing masalah kepada manusia. Mohon maaf, kita sharing masalah kepada manusia, curhat kepada manusia,
walaupun tidak salah 100% tapi beresiko. Resikonya curhatan kita belum tentu mendapatkan jalan keluarnya. Bisa boleh jadi apa yang kita curhatin nyebar kemana-mana. Itu namanya manusia. Tapi kalau kita curhat ngaduknya kepada Allah, Allah Maha mendengarkan keluh kesah kita. Allah Maha mengetahui kesulitan dan kebutuhan kita. Puas-puasin ngaduknya, puas-puasin mintanya. Karena riwayat-riwayat yang menceritakan tentang fadilah, keutamaan sepertiga malam terakhir menjelang subuh itu bukan hanya banyak tapi juga sahih. Cuma kalau mau jujur, mohon maaf, jangan kita bicaranya keluar. Ini bicaranya ke dalam seluruh kita. Di antara yang hadir di sini kira-kira banyakan yang tahajud apa banyakan yang kebablasan tidurnya? Lo jujur-jujuran aja lah. Ah? Bablas apa tahajud? Ini yang tukang ngaji nih yang ngomong, yang doyan hadir di majelis ilmu. Bablasnya masih lebih sering daripada tahajudnya. Gimana ia emang gak pernah ngaji? Gimana memang ia gak tahu keutamaan sepertiga malam terakhir ini? Pasti lebih banyak bablasnya, lebih banyak kelewatannya. Lihat nih, Allah secara langsung memberikan warning, peringatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bangun di tengah malam, hidupkan malam kita dengan ibadah, khususnya sholat. Dan ini dilakukan bukan cuma bulan puasa doang. Di luar bulan puasa juga begitu. Kalau bulan puasa insya Allah kita rada kebantu tuh dengan adanya sholat tarawih berjamaah. Lalu kita pulang ke rumah masing-masing jam 2, setengah 3 kita bangun sahur. Kebantu tuh untuk sholat tahajudnya. Ini bicara di luar itu. Dalam surat Al-Muzammil Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Kita kan kalau tidur kadang-kadang selimutan ya, betul ya? Baik selimut mati ataupun selimut hidup. Ada selimut hidup ada? Apa selimut hidup? Selimut yang bisa kentut. Kenapa disebutin hai orang-orang yang berselimut? Biasanya kalau yang selimutan itu waktu panas atau waktu dingin? Lagi dingin nih, musim dingin, musim hujan, kerembongan kita lagi tidur, anget kan, bikin nyenyak. Tapi apa kata Allah? Hei orang-orang yang lagi selimutan, yang lagi kerembongan, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam. Manfaatkan tidurnya sedikit aja.
nisfahu awin kus minhu qalila. Kalau bisa tidurnya setengah aja, setengah malam. Kalau perlu lebih sedikit lagi. Kalau setengah malam berarti anggap jam 12 atau pertengahan malam. Berarti tidurnya jangan lebih dari itu. Kalau bisa. Bangun. Dingin, emang dingin. Makanya bahasa yang digunakan ya ayyuhal muzammil. Bangun bermunajat kepada Allah. Awzin alaihi warattilil Qur'ana tartila. Boleh banyakin tidurnya tapi tetap bangun dan bacalah Quran secara tartil. Rasulullah nih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu momen yang sangat banyak penuh keutamaan dan keberkahan. Ayo bangun, jangan tidur aja. Kalau Rasulullah aja diperintahkan seperti itu, apalagi kita. Tentunya lebih pantas, lebih layak buat kita untuk memanfaatkan waktu malam kita dengan banyak ibadah. Pak Ustaz, saya sih pengen tahajud dari jam 1 malam sampai subuh, tapi besoknya saya kerja. Ntar kalau saya kerja saya ngantuk. Kalau ngantuk bos pasti marah. Kerjaan saya nggak profesional. Bagaimana? Ya udah sebisa kita. Nggak usah maksain diri dari jam 1 tahajud sampai menjelang subuh. Minimal dari sepertiga malam dah. Kalau sekarang subuh setengah 5, setengah 4 bangun sedang tuh kepagian kan. Kalau subuhnya setengah 5, kita bangunnya setengah 4, kepagian nggak? Nggak kepagian. Kepagian nggak? Jujur aja, jujur. Kepagian Pak Ustaz, setengah 4 gue masih lengket mata, baru tidur jam 11. Ya udah jam 4 dah bangun. Emang masih bisa? Bisa, sama bilang nggak bisa. Itu waktu sahar namanya. Jam 4, kepagian nggak bangun jam 4? Subuh setengah 5, bangun jam 4 kepagian apa kagak? Bagian juga. Emang dasar untuk tidur saja. Makanya tidurnya jangan malam-malam kalau nggak ada hajat dan keperluan. Rasulullah dalam berbagai riwayat kita temukan beliau itu hampir sangat jarang tidur lewat tengah malam, hampir sangat jarang. Kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, habis isya udah tidur. Kecuali emang ada hajat, ngumpul-ngumpul bareng warga, namanya ketua RT sampai jam 12, itu namanya lagi hajat. Ngumpul-ngumpul rapat di masjid, di musola, itu namanya ada hajat. Kalau nggak ada hajat, jangan malam-malam. Saya nggak biasa Pak Ustadz tidur sore-sore. Saya biasa tidur di atas jam 12. Itu karena polanya kita bikin begitu. Ente tidur jam 12, bangun jam berapa coba?
yakin segampang. Yang ada masih sempet itu mata. Jangan malam-malam tidurnya. Kadang kita kecuali memang kerjaannya penjaga malam, lain urusannya tuh. Kadang kita waktunya dihabiskan untuk yang lain-lain sih, sehingga menyebabkan yang penting dan utama ketinggalan. Bukan gak boleh, tapi perlu perhitungan. Orang Islam itu punya filter, punya saringan. Ada yang doyan nonton bola gak nih? Ada gak yang nonton bola? Ada ya. Bola Indonesia apa bola luar negeri? Indonesia ya. Nih gue kasih tahu nih bocoran. Nanti bulan Oktober timnas Indonesia lawan Arab jam 12:30 pagi. Nonton apa kagak kira-kira? Nonton. Oke, nonton 12:30. Pertanyaannya, lu tungguin sampai jam 12:30 apa habis bisa tidur dulu? Yakin? Yang enggak kebablasan Pak Ustadz, mau begadang aja dah. Oke dah, habisnya tidur, bangun 12:30, nyetel TV, udah kick off apa belum tuh? Kan biasanya kalau pertandingan sepak bola judulnya 12:30, mainnya jam 1 tuh. Iya. Tuh ketika kita nyetel masih ngobrol tuh komentator. Kita delengin itu TV, apa kamar mandi, wudhu, sholat dulu sambil nungguin bola. Sholat dulu. Lempok amat tuh jadi orang. Kagak ditungguin lah. Ini komentatornya Bung Towel nih, gue demen nih Bung Towel nih. Tungguin. Main jam 1. Pertandingan 90 menit. Injury time-nya 10 menit. 100 menit, kurang lebih jam 3 kurang selesai bolanya. Mau kalah kek, mau menang kek. Habis gitu pertanyaannya, ini kan ada waktu tuh antara jam 3 sampai subuh. Ente isi dengan sholat tahajud apa lanjut tidur lagi? Ini saya ngomong sama orang yang doyan ngaji nih. Tidur lagi kan? Kan tuh sebetulnya kesempatan tuh. Kenapa saya contohnya nonton bola? Gue juga doyan nonton bola, jujur aja. Manfaatin kan nih, jangan disia-siain. Kan saya sering contohin, rugi banget orang nonton final Piala Champion atau final Piala Dunia, mainnya jam 2 malam. Ditungguin dari habis isya dia kagak tidur, main jam 2 malam, sholat tahajud kagak, rapi bola jam 4 pagi, mau subuh dia tidur. Kan rugi banget begitu. Tuh kalau tidurnya jam 4 kira-kira bangunnya jam berapa ya? Itu pada apal-apal banget, jangan lu juga orangnya nih. Nabi lah, Allah ingetin, Allah peringatin, manfaatin waktu. Itu waktu penuh barokah, penuh keutamaan. Setelah itu warattilil Qur'an tartila. Salat udah banyak banget, udah gak kehitung rakaatnya. Waktu subuh masih agak panjang, mau tidur tanggung, takut kebablasan. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran, ambil kitab sucinya. Pertanyaannya, di rumah pada punya Quran apa kagak? Jujur Pak, punya Quran apa kagak? Banyak. Sebanyak apa gue tahu? Gue tanya. Quran di rumah bapak-bapak katanya banyak. Sebanyak apa?
Satu aja bilang banyak. Satu itu juga modal mas kawin waktu mau nikah dulu. Udah 10 tahun tuh Quran ganti-ganti. Ini pikirannya robek, Qurannya udah lecek. Saya mau tanya jujur Pak, jawab jujur. Lebih selama hidup sekarang, dari mulai lahir sampai sekarang, lebih sering beli Quran baru apa beli HP baru? Seumur hidup ente beli Quran berapa kali? Berapa kali seumur hidup? Berapa ya? 4 kali. Beli HP berapa kali seumur hidup? Yakin Pak 2 kali. Zaman HP dari dulu Sony Ericsson, Siemens, Nokia, BlackBerry, Samsung, Oppo, Huawei, Infinix, itu udah berapa? Vivo. Jujur Pak, HP kita upgrade, iya kan? Upgrade terus yang terbaru, ada beli lagi, ada beli udah ketinggalan zaman Pak Ustadz nih. Ini HP saya jadul, udah gak bisa buat WhatsApp, ganti lagi WhatsAppnya udah error nih, beli lagi yang terbaru. Tidak Quran gak di-upgrade di rumahnya. Sekalinya upgrade diambil dari masjid. Ada yang begitu. Saya dengar ceritanya, masjid dapat wakaf dari orang, ditaruhlah di sini di lemari, dilihatin Quran cakep juga nih, wakaf, tulisannya wakaf, bawa pulang buat di rumah. Ada Pak, beneran, bukan jamaah sini, bukan. Kenapa ya Pak? Dulu ada yang wakaf warna biru, sekarang nggak ada. Ada nggak? Lu cari di pojok-pojok rumah tangga lu pasti ada. Emang boleh nggak Pak Ustadz Quran wakaf buat masjid kita bawa pulang? Boleh nggak? Kan di rumah saya baca juga. Ayo, boleh apa enggak? Kenapa nggak boleh? Karena peruntukannya jelas buat masjid. Kecuali ada orang wakafin, saya wakafkan Al-Quran ini buat siapa aja yang mau ngebaca. Bawa pulang boleh, 10 juga lo bawa pulang gak apa-apa, tapi dibaca. Kalau judulnya diwakafkan buat masjid, nggak boleh. Nggak boleh. Emang ada nggak boleh? Nggak boleh Pak. Judulnya wakaf buat masjid, nggak boleh. Ada sendal wakaf buat masjid, ada nggak? Ada ya, sendal wakaf buat masjid. Tiba-tiba kita lihat nih, ada wakaf buat masjid nih, sendalnya masih ada, nggak hilang, bawa pulang ke rumah, boleh nggak? Nggak boleh, karena kita nggak hajat, kecuali kita hajat, bawa pulang nggak boleh. Judulnya wakaf buat masjid. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada air niatnya wakaf buat masjid, bukan air minum, bukan air tanah, niatnya wakaf buat masjid, dipakai bukan buat masjid, boleh gak? Hah? Ayo, boleh gak? Boleh. Ini wakafnya buat masjid, air tanah, niatnya wakaf buat masjid, terus dipakainya bukan buat masjid, buat dagang, boleh nggak? Yang rada kenceng kan nggak perlu takut amat, boleh nggak? Boleh asal mintanya ke siapa?
Ini saya kalau mau ikut minta, tadi ada wakaf Quran buat masjid, saya bawa pulang, boleh Pak kalau minta, saya minta Pak pengurus masjidnya, boleh nggak? Pikirin. Berarti Pak Ustadz yang ngambil air di masjid dosa dong. Dosa kalau niat airnya itu memang buat wakaf masjid. Terus gimana? Tanya Ustadz Asman masih hidup, tanya Ustadz Haji Asmari masih hidup. Saya juga berkecimpung air yang di masjid kita. Sepakat waktu itu kesepakatannya untuk kepentingan kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau dibatasi hanya wakaf untuk wudhu saja, jangankan yang buat dagang, yang buat mandi juga haram. Itu maka gunanya ngaji, biar ketemu celahnya. Kita paham betul nih masjid di pinggir jalan. Kalau nggak diketemuin celahnya, kasihan orang. Jadi clear ya? Clear ya? Tapi juga yang ngambil air dari masjid kudu punya pikiran. Belum, gue belum ngomong tuh, wakafin aja. Airnya kan ditarik pakai mesin, mesinnya pakai listrik. Lu ngambil tiap hari, tapi ngambil aja, kagak ada sumbangsinya buat masjid. Walaupun tidak dianggap dosa, cuma lu kagak punya pikiran. Emang dikira listrik masjid gratis? Tanya Bang Jal, gratis apa bayar? Berapa duit bayar listriknya? Hah? 2 juta? Gede juga ya. Pikirin dong, termasuk mohon maaf nih yang suka nyolong charger HP di masjid. Lu pikirin, walaupun tidak diniatkan listrik ini khusus untuk masjid, untuk kepentingan kaum muslimin, kadang kita suka nyolong tuh. Ada nggak yang suka numpang charger di masjid? Sebab banyak di sini ya. Yang ngambil Quran banyak, yang ngambil listrik, maksudnya yang nyolong listrik juga. Pikirin, jangan lu ambil aja listrik, bayar. Ya maksud saya bayar 2 juta, kalau usah kalau cuma timbang numpang charger doang. Ada sumbangsinya, duit masuk ke kotak amal. Berapa? 2.000. Ya nggak apa-apa lah kalau 2.000 tiap hari kali 30, 60.000, boleh lah, aman lah. Kadang kita mohon maaf ya. Makanya kenapa ketemu pengurus-pengurus masjid yang rada pelit, ya yang rada pelit maksudnya masjidnya digembok, nggak boleh tidur, nggak boleh nyolek HP, nggak boleh numpang charger. Kenapa? Karena untuk menjaga agar kita nggak salah tempat. Kalau ketemu masjid yang buka diri, open, kita ini kudu punya pikiran. Ya kalau masjid-masjid kayak di Jogja, Jogokarian itu memang open banget, silakan. Bukan cuma listrik, WiFi juga dia punya. Masjid ini juga punya WiFi-nya. Lu mau tahu passwordnya? Mau tahu?
ngaji 3 kali malam minggu lu jangan berhenti gue kasih dah maksudnya. Emang sengaja saya bilang sama Haji Aswari, ayo kita fasilitasi masjid kita dengan wifi biar pada betah di masjid. Ada wifi nya sih, lu cek aja kalau nggak percaya. Ada wifi, listrik pakai silahkan, air pakai silahkan, cuma lu pada punya pikiran. Masa iya pengurus masjid data ICC lu listrik pakai nih, lo bayar kan nggak begitu. Lu pada punya pikiran apa? Pak Ustadz, gimana kalau buat jualan? Ada nggak listrik masjid dipakai buat jualan? Ada nggak? Di mana? Di mana? Lu pada takut banget ya? Bukan nanya bener, ada nggak listrik masjid buat jualan? Ada di mana? Sono Pak, Joglo. Bagaimana Pak Ustadz? Ya lu yang pakai pada punya pikiran, jangan pada main make aja. Kenapa? Karena listrik di masjid itu bayar. Karena masjid, mohon maaf nih, kalau ada masjid dia ngambil setrum langsung ke atas, nggak lewatin meteran, dosa tuh Pak. Nyolong namanya, kan nyolong sama pemerintah, ya sama aja nyolong. Orang korupsi lo katain, lo nyolong. Nggak boleh Pak. Ini dimana yang punya pengurus masjid musola, kalau dia ngambil listrik los nggak lewat meteran, dosa. Nelos sih, tapi lewat meteran masih ada pertimbangannya. Kenapa? Karena lewat meteran berapapun yang kita pakai pasti kita bayar, cuma nggak ngejepret doang. Ini ada masjid kalau segala meteran bayarnya 300 padahal AC-nya 7, AC-nya 8, berarti nyolong tuh kan masjid Ustaz. Iya, berarti ente yang sholat di situ pakai AC, pakai fasilitas. Nah di masjid kan listriknya bayar. Iya, kalau kita pakai untuk keperluan pribadi, keperluan bisnis, pikirin. Ustaz ngomong itu ada pesan sponsor nih dari pengurus kayaknya. Enggak, pas aja nyampernya ke situ. Aku juga bingung apa nyamper ke situ. Lagi mau kita aja nyamper ke situ. Jauh banget ya Pak. Tapi maksud saya kadang yang begini-begini perlu kita tegesin. Kalau nyari babnya nggak ketemu Pak, pikir-pikir zaman sekarang apa zaman dulu juga nggak ketemu. Bab ngambil air di masjid, bab ngambil listrik di masjid nggak ketemu Pak. Ini kebetulannya tahu bisa belok ke situ. Maksud saya begini, kalau suatu saat kita lagi jalan-jalan kemanapun, ke masjid, mampir, suka nyolong HP, ya memang diizinkan sama pengurus masjid di situ. Habis lu colong jangan main pergi aja, ambil duit kita, kalau perlu yang paling gede masukin ke situ. Kan nolongin kita tuh, nyolong HP kan nolongin tuh ya. Orang zaman sekarang kalau HP-nya mati udah legapan Pak, beneran. Ada kawan saya kerja, rumahnya di Pekayon Pak, Bekasi Barat, kantornya penambang sama saya. Udah nyampe di sekolahan, pas salaman dia lihat HP-nya ketuker, dia bawa HP bininya, HP dia di rumahnya, pulang Pak buru-buru ngambil HP dia. Gua nggak tahu dia pulang kenapa, apa itu HP ada rahasianya kali. Artinya segitu khawatirnya kalau kita nggak megang HP. Maka nolong banget, masjid-masjid yang mengizinkan itu nolong banget. Oleh karena itu kita yang punya pikiran kasih itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul maquluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahya wa lana qadar nafa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahhila wa bil khairi ya fattah bil huda wa bil 'ilmi ya 'alim kulli mufaddila Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.